Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Trisalsabila dari kelas 10 PSPTV 1. Saya ingin mempresentasikan tentang bidang dan level pekerjaan profesi di bidang broadcasting televisi. Yang pertama, pembawa acara berita. Pembawa acara berita bertugas untuk menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan berita yang telah disusun oleh para reporter serta sumber lain. Yang kedua, wartawan. Wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mengumpulkan berita melalui wawancara, riset, dan menganalisis suatu data untuk nantinya disajikan kepada masyarakat. Tugas utamanya termasuk menulis, menyuting, atau mengambil foto dan video. Yang ketiga, produser. Produser bekerja di belakang layar untuk merencanakan jalannya sebuah tayangan acara, baik acara live maupun taping. Tanggung jawab mereka adalah mengawasi hampir seluruh komponen, mulai dari lighting, properti, set, scripting, talent, hingga sound. Yang keempat, operator kamera. Biasa juga disebut dengan kamera person. Mereka bertugas untuk mengambil video untuk keperluan tayangan acara yang tak hanya dilaksanakan di sebuah studio, tetapi juga di lapangan seperti pada saat live report. Yang kelima adalah video editor. Setelah kumpulan video tersebut diambil oleh kamera person, para video editor perlu mengolahnya kembali menjadi tayangan yang layak dan menarik untuk disajikan kepada publik. Semua acara televisi yang kamu saksikan pasti sudah melalui tahap penyuntingan terlebih dahulu. Yang keenam, sound engineer. Sound engineer bertugas untuk mengoperasikan peralatan suara, menambah sound, efek, atau merekam audio. Untuk acara live, mereka membantu dalam mengatur peralatan seperti mic, speaker, dan instrumen alat musik apabila diperlukan. Yang ketujuh adalah penyiar radio. Penyiar radio adalah wajah dari sebuah stasiun radio. Mereka yang menyajikan materi, berita, hingga tren terkini kepada para pendengar. Selain informatif, perbincangan yang mereka sajikan juga menghibur dan menarik pendengar. Yang kedelapan adalah teknisi radio. Sesuai namanya, teknisi radio menjalankan tugas yang berhubungan dengan pemeliharaan alat-alat di radio. Selain itu, mereka juga yang akan membantu menginstal perangkat baru atau memperbaiki kerusakan pada peralatan yang ada. Yang kesembilan, penyiar. Profesi ini merujuk pada orang yang menyiarkan informasi pada halayan. Penyiar identik dengan orang yang berada di ujung tombak televisi maupun radio. Selain bergabung pada media televisi dan radio, penyiar juga dapat bekerja secara freelancer yang dapat dihubungi oleh agensi. Persaingan untuk profesi ini juga cukup ketat.
Yang ke-10 adalah jurnalis atau reporter. Jurnalis atau wartawan merupakan seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kegiatan tersebut meliputi menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa pada publik. Selain itu, seorang jurnalistik juga terlibat dalam proses editing agar memastikan konten tetap berkualitas. Yang ke-11 adalah produser TV atau radio. Seorang produser bertanggung jawab penuh terhadap produksi program yang akan disiarkan. Produser bertugas menyusun rencana program dan mengurus persiapan yang dilakukan hingga penyiar dapat dilaksanakan. Produser juga bertanggung jawab dalam membuat anggaran dan melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yang terlibat. Yang ke-12 adalah penata musik. Profesi ini bertugas mengatur atau melakukan aransemen terhadap musik, baik untuk album, singles, film, seni pertunjukan, iklan, ataupun sinetron. Peran penata musik sangat penting agar musik enak didengar. Seseorang dengan profesi ini biasanya memiliki pengalaman musikal dan proses kesenian yang panjang. Yang ke-13 adalah sutradara. Sutradara merupakan seseorang yang bertanggung jawab pada aspek teknik maupun artistik dalam pembuatan film. Seorang sutradara harus kreatif dan memiliki pemahaman di bidang sinematografi agar dapat menghasilkan film yang sesuai dengan naskah atau skenario. Jika kamu tertarik dengan profesi sutradara, kamu dapat memulai karir dengan menjadi sutradara film sekolah atau film India. Yang ke-14 adalah penulis naskah. Peran penulis naskah atau screenwriter yang bisa kamu pilih sebagai salah satu peluang karir broadcasting. Sebagai seorang penulis naskah, kamu tentu harus memiliki kemampuan menulis yang baik. Yang ke-15 adalah produser program. Pada televisi, seseorang produser bertugas untuk membuat program, mulai dari konsep program, penyusun, anggaran untuk produksi, menentukan proses pra-produksi, hingga panca produksi. Sedangkan pada radio, produser bertugas menyiarkan beragam materi siaran, rundown, dan memastikan siaran berjalan sesuai dengan yang telah dikonsepkan. Yang ke-16 adalah sutradara musik. Dalam teater, musikal, dan opera, sutradara musik menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kinerja musik secara keseluruhan, termasuk memastikan bahwa para pemain tahu musik secara menyeluruh, mengawasi interpretasi musik dari para pemain dari orkestra, dan melakukan orkestra. Yang ke-17 adalah tim kreatif. Fungsi dari pekerjaan ini adalah membuat skema dan acara nanti yang akan berlangsung sehingga seperti layaknya seorang event organizer yang mengatur acara sampai selesai. Dunia kerja broadcasting memang menyenangkan karena dituntut untuk memberikan tayangan yang kreatif untuk menarik semakin banyak penonton yang masuk. Itulah mengapa masih banyak lowongan yang ada pada bagian ini. Anda mungkin salah satu orang yang termasuk di dalam tersebut. Yang ke-18 adalah presenter. Dunia kerja broadcasting memang tidak lepas dari tingkat presenter pada acara tertentu. Misalnya berita sepak bola,
berita umum sampai acara makan-makan pun tetap menyediakan presenter sebagai pembawa acara. Sekian dari saya, terima kasih.